Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian harian kelas 3, tema yang pertama, subtema yang pertama. Oke, sekarang kita akan masuk ke soalnya. Nah, yang pertama, sebutkan 3 ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup itu ada banyak. Ada bernapas, kemudian membutuhkan makanan atau nutrisi, bergerak, bereaksi terhadap rangsangan, kemudian tumbuh dan berkembang, kemudian berkembang biak atau beranak pinak ya, kemudian mengeluarkan zat sisa, dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan titik-titik. Jadi manusia itu bernapas dengan menggunakan paru-paru. Nah ini ya. Kemudian nomor 3, ikan bernapas dengan titik-titik. Nah ikan bernapasnya bukan dengan paru-paru, tapi ikan itu bernapasnya dengan insang. Jadi ketika ikan menghirup air melalui mulutnya, maka air tersebut akan dikeluarkan melalui insang. Nah insang ini dapat menyaring oksigen yang ada di dalam air. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, kelompok hewan berikut yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, hewan bertelur itu kita namakan sebagai ovivar. Di antaranya apa saja? Yaitu buaya, ular. Nah, jenis reptil biasanya itu bertelur ya. Kemudian ada cicak. Kemudian ada kadal, merpati, katak, kemudian elang. Nah, jadi jenis burung-burungan juga sama ya, bertelur. Kemudian jenis amfibi juga sebagian besar itu bertelur. Kemudian nomor 5, kelompok hewan berikut yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, yang melahirkan biasanya adalah hewan mamalia ya. Contohnya adalah kucing, kemudian beruang, kambing, paus ya, kemudian lumba-lumba, tikus. Nah ini biasanya melahirkan. Kita lanjutkan. Nomor 6, kakak akan bacakan terlebih dahulu. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Nah, pertanyaannya adalah makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah, nah apabila ada soal yang memiliki teks seperti ini, maka jawabannya pasti ada di dalam teks tersebut. Kita harus jeli memperhatikan. Nah, ini adalah jawabannya. Makanan yang bersih dan sehat. Nah, kita tulis makanan yang baik dan sehat. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 7, pada teks di atas bagaimana salah satu cara untuk menjaga kebersihan pada makanan? Nah, berarti ini jawabannya ya, menutup makanan. Kita tulis menutup makanan. Nah, makanan apabila ditutup, maka dia akan terhindarkan ya dari serangga, dari udara bebas yang mungkin bisa mencemari makanan tersebut. Nomor 8, semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, pertanyaannya, menghargai kemampuan teman merupakan bagian dari sikap. Nah, berarti jawabannya apa? Ada di atas ya,
sikap syukur kepada Tuhan. Nah, kita tulis sikap syukur kepada Tuhan. Kemudian masuk ke soal nomor 9. Pada teks di atas, sikap bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila keberapa? Nah, berarti pengamalan sila pertama Pancasila atau ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita tulis pengamalan sila pertama Pancasila. Mudah ya, gampang ya. Kita lanjutkan nomor 10, sebutkan sila pertama. Nah, berarti sila pertama itu apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 11, sebutkan lambang sila pertama. Nah, lambang sila pertama itu adalah bintang. Kita tulis bintang. Nah, seperti ini. Nomor 12, segala sesuatu yang harus dikerjakan disebut. Jadi yang harus kita kerjakan itu disebutnya adalah kewajiban. Jadi apa yang harus kita lakukan itu namanya kewajiban. Nah, apa yang orang lain berikan kepada kita itu namanya hak. Nah, seperti itu. Sekarang masuk ke nomor 13, pahamilah tabel di bawah ini. Nah, ada pertanyaan, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan E? Nah, berarti A dengan E ini kita akan jumlahkan. Perusahaan A itu menghasilkan 2.500 kotak, perusahaan E menghasilkan 1.369. Nah, maka kita jumlahkan. 9 ditambah 0 berarti 9, 6 ditambah 0 berarti 6, 5 ditambah 3 berarti 8, 2 ditambah 1 berarti 3. Maka hasilnya adalah 3.869 kotak. Mudah ya, gampang ya. Kita lanjutkan. Masuk ke soal nomor 14. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan D? Nah, perusahaan B ini menghasilkan 1.755 kotak. Perusahaan D menghasilkan 4.321 kotak. Maka kita jumlahkan. 5 ditambah 1 berarti hasilnya 6. 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. 7 ditambah 3 hasilnya 10. Nah, 10 itu 0-nya simpan di bawah, 1 simpan di atas. 1 ditambah 1 berarti 2. 2 ditambah 4 berarti 6. Berarti hasilnya adalah 6.076. Maka kita tulis 6.076 kotak. Gampang ya. Nomor 15, titik-titik dibaca 9.277. Berarti kita tinggal tulis saja 9, kemudian 2, kemudian 7, kemudian 7. Nah, gampang ya. Nomor 16, angka 8 pada bilangan 8.342 menempati nilai tempat. Nah, berarti coba diperhatikan, yang satuannya itu kan 2, puluhannya 4, ratusannya 3, nah ribuannya 8, maka jawabannya adalah D. Nah, seperti ini. Nomor 17, tuliskan nilai bilangan berikut ini. 1.250. Yang B-nya berarti 2.550. Yang C-nya 6.254. Mudah ya. Kita lanjutkan. Tuliskan nilai bilangan pada tabel di bawah ini dengan tepat. Berarti 7.000 itu kan berarti ribuannya ada 7. Berarti kita tulis 7, 8, 9, 6. Berarti kalau kita baca menjadi 7.896. Jadi yang 7-nya di ribuan, 8 di ratusan, 9 di puluhan, 6 di satuan. Nah, sekarang titik-titik dibaca 10.589. Maka kita tulis 10.000
ratusannya yaitu 500, 8, puluhannya 8, satuannya 9. Nah, kalau ditulis berarti 10.589. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan tulis dalam bentuk angkanya, berarti 21.589. Kalau dibaca berarti 21.589. Mudah ya, gampang ya. Kita lanjutkan. Nomor 19, perhatikan lirik lagu di bawah ini. Jadi lagunya ini judulnya adalah Cicak-cicak di dinding. Nah, kita baca ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Tuliskan bagian lirik lagu di atas yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, berarti kan ciri-ciri makhluk hidup itu kan bernapas, kemudian bergerak. Nah, di sini ada kata merayap. Nah, berarti merayap ini bergerak ya. Maka kita tulis diam-diam merayap. Artinya cicak itu bergerak. Nah, seperti ini. Mudah ya, gampang ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih karena sudah mau menyimak. Assalamualaikum.